Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Review Jeep. Buat kalian yang belum subscribe, sekarang juga klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Review Jeep. Di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Sejuta Sayang Untuknya. Film ini diproduksi oleh Deddy Mizwar. Deddy Mizwar lagi-lagi memproduksi sebuah film dengan citra sinemanya setelah beberapa minggu sebelumnya juga merilis sebuah film berjudul Bidadari Mencari Sayap, dan sama-sama rilis atau premier di platform yang sama, yaitu Disney Plus Hotstar. Seperti biasa, walaupun saya belum banyak menonton film citra sinema, tapi dari filmografinya sudah terlihat kalau Deddy Mizwar harus hadir di film produksinya. Kali ini ia jadi karakter utama, yakni seorang ayah, dan mengingatkan dengan Raditya Dika karena sama-sama suka narsis, bikin film sendiri, acting sendiri, dan monoton gaya aktingnya. Jadi kan kalau Raditya Dika itu lebih ke karakter dungu, kalau Deddy Mizwar ini lebih ke karakter bijak, dan sepertinya baru di film ini setidaknya peningkatannya ada pada karakternya yang kali ini tidak hanya bijak tapi juga nyebelin. Awalnya saya ingin memberi skor di kisaran 6 karena ada beberapa hal yang menurut saya layak untuk dipuji. Oh iya, sebelumnya saya mau sebut dulu nama sutradaranya. Nah, yaitu Herwin Novianto yang sebelumnya menyutradarai film Sin, Gila Lundro, dan lain-lainnya. Sudah terlihat dia sebenarnya sempat bikin film untuk citra sinema juga, tetapi akhir-akhir ini dari dua karya terakhirnya beliau lebih mengarah ke Falcon. Kelihatannya langsung saja saya mau bilang mending, walaupun bisa dibilang bagus banget juga sih dibanding Bidadari Mencari Sayap arahan Arya Kusuma Dewa. Filmografi Arya memang menjanjikan, tetapi bagi saya yang sama sekali belum pernah menonton karya sebelumnya membuat saya merasa ragu terhadap kualitas setelah menonton Bidadari Mencari Sayap. Dan saya juga belum pernah nonton film Herwin Novianto, tapi saya percaya kalau dia punya potensi setelah saya melihat film Sejuta Sayang Untuknya ini. Awalnya saya sangat meragukan film ini. Saya merasa poster film ini terlihat sangat tidak niat dan tentu saja tidak menarik. Saya belum menonton trailernya sehingga saya menonton dengan ketidaktahuan apa-apa tentang film ini. Dan melanjutkan apa yang saya bilang sebelumnya, beberapa hal yang bisa dipuji salah satunya adalah visual. Lagi-lagi karena terlanjur membandingkan Bidadari Mencari Sayap, saya merasa kualitas visual Sejuta Sayang Untuknya jauh lebih bagus, berkualitas, dan sangat enak dilihat. Saya tidak mendapat informasi siapa sinematografernya, yang jelas gambar di film ini terlihat ambil kamera yang cukup mahal mungkin karena sebagus itu. Walaupun ketika saya mengamati detailnya sangat terlihat ada membuat visualnya tidak terlihat begitu sempurna 100%. Jadi ada beberapa adegan atau mungkin semua yang mungkin bisa disebut pixel kali ya, itu kurang soft. Jadi saya merasa ketika film ini diputar full screen akan kelihatan banget hal itu. Sedangkan ketika layarnya dikecilkan, gambarnya jadi bagus. Lalu dari penceritaan, saya juga tidak menemukan informasi siapa menulis skenarionya. Tapi kalau lagi-lagi membandingkan dengan Bidadari Mencari Sayap, setidaknya dialog-dialog di film Sejuta Sayang Untuknya jauh lebih bisa dinikmati, asyik, dan nggak bikin ilfil atau awkward. Bahkan walaupun ada beberapa dialog yang terkesan terlalu puitis, khususnya dialog-dialog yang dilontarkan oleh karakter Deddy Mizwar, itu kayak tidak memberikan kesan membosankan atau kesel karena menceramai penonton. Entah karena ada karakter anak mudanya yaitu Syifa Haju dan Umay Shahab, atau karena faktor lain. Yang jelas dari segi dialog sangat bagus banget. Tetapi bagaimana penceritaan seutuhnya? Tentu saya merasa ada yang kurang dan menjadi alasan kenapa saya menurunkan skor yang bisa saya berikan untuk film ini. Jadi ketika menonton film ini, saya justru merasa lebih cocok untuk menjadi sebuah serial. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, saya bisa menikmati dialognya dan satu adegan atau scene mungkin lebih tepatnya.
Itu kayak lama banget tapi nggak dibikin bosan. Masalahnya saya nggak tahu ini arah atau tujuan akhirnya seperti apa, dan sesuai dugaan semakin lama malah semakin membosankan, tidak berkesan, dan penutupnya pun juga biasa aja. Jadi yang saya nikmati di film ini adalah visualnya, adalah obrolan sehari-hari di film ini, juga cerita-cerita masa remajanya si Fahaju di sini. Selebihnya khususnya pada aspek dramatisasi, saya tidak merasa ada yang bisa terasa karena aspek dramatisasi terlalu lemah, tidak punya setup yang memadai alias membuat kita merasa harus ikut bersimpati dengan kesedihan atau permasalahan karakter, dan terlalu cepat juga nangisnya. Bahkan sudah separah itu pun masih tambah scoring yang terlalu memaksa dan tidak nyaman untuk saya dengar. Memang sih beberapa pemilihan soundtrack sangat pas pada beberapa adegan, tapi untuk aspek audio film ini seluruhnya terasa kurang nyaman untuk dinikmati. Ada beberapa pemilihan soundtrack yang kayak nggak pas, seleranya terlihat rendah dan tidak berpengaruh apa-apa ke adegan. Mungkin kalau film ini tidak punya visual sebagus itu akan semakin membuat saya sangat kesal. Tapi untungnya ada hal yang saya nikmati dan bisa dipuji lah setidaknya. Jadi saya akan memberi skor 7,8 per 100. 7,8 per 10 untuk Sejuta Sayang Untuknya. Terima kasih buat yang sudah membaca sampai habis. Saya cukup sekian saja review film Sejuta Sayang dari review Jeep. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.